Nah, jadi dalam kitab At-Tahlil wa Targhib beliau mengatakan wa alla tunfiqa i'timadan ala ribhin sayasilu ilaik fa in fa'alta dzalik waqa'ta fid dain wal faqri. Silakan ente bersedekah tapi jangan berlebih-lebihan. Tergantung duit ente. Jangan pula ente punya gaji 1 bulan. Ente gajinya sebagai suami 1 bulan, istri ente tak kerja. Gaji ente sebagai suami 1 bulan 3 juta. Lalu ente sedekahkan 2,5 juta. Bagi-bagi ke fakir miskin untuk masjid 2,5 juta. Ente sisanya 500.000. Kira-kira 500.000 untuk istri ente, anak ente punya 2 anak. Cukup tak 500.000 sebulan? Enggak cukup. Gara-gara apa? Ente sedekah berlebih-lebih. Jadi tergantung kemampuan kita sedekah. Akhirnya karena ente sedekah berlebih-lebih, kata beliau, fa in fa'alta dzalika waqa'ta fid daini wal faqri. Kalau kau lakukan hal itu, sedekah berlebih-lebih, gaji 3 juta, 2,5 juta disedekahkan, 500.000 untuk orang rumah, akhirnya tak cukup. Ente utang sana, utang sini, jadi miskin, jadi bangkrut. Nah, jadi kalau ente gaji 3 juta, boleh ente ambilkan 10%-nya, umpamanya 3 juta, disedekahkan 300.000 dalam sebulan, tak apa-apa, itu masih mending, bagus. Jangan pula 3 juta disedekahkan 2,5 juta, sisa 500.000 mau makan apa nanti di rumah. Jadi sedekah tergantung kemampuan. Cuma sekarang ini banyak orang kaya harta tapi miskin hati. Belonggo orang kaya. Banyak enggak orang kaya? Di kampung ente, di gang ente ada enggak orang kaya? Ada. Tapi yang baik, yang dermawan bagi-bagi duit sulit. Alumni Al-Jihad banyak kaya-kaya, belonggo. Ya, yang kaya-kaya ngebos-bos banyak. Tapi yang dermawan, ini bangunan ini nih. Ini bangunan ini nih 3 lantai. Ini habis 2 miliar. Ini jadi sekitar 6 tahun yang lalu. Ini 2 miliar. Alumni Al-Jihad yang kaya-kaya. Bahkan ada alumni Al-Jihad kaya enggak ada nyumbang, sama sekali enggak ada nyumbang. Enggak ada nyumbang sama sekali. Ya, itu ya ketika diminta sumbangan jadi siap sampai selesai bangunan enggak ada nyumbang. Ya. Bahkan dia nyumbang ke pesantren lain, besar-besar dia nyumbang. Tapi pesantren sendiri yang dulu dia mondok di sini enggak ada nyumbang. Sebenarnya bagus nyumbang ke pesantren lain bagus, tapi lebih jangan lupakan juga pondok dia yang dulu dia mondok situ. Ya, pondoknya di sini besarkan. Biar pondok ini enggak minta bantuan kemana-mana. Itu bangunan lagi tuh di depan tuh Pondok Putra yang lama tuh. Sekarang kan baru itu habis 1,5 miliar. Itu 1,5 miliar. Alhamdulillah alumni yang kaya di Pontianak itu yang bangun baru 1.000 rupiah tak ada nyumbang. Tak ada. Ya, bahkan banyak yang nyumbang bukan alumni, bukan santri, bukan alumni, yang nyumbang bangunan baru. Alhamdulillah 1,5 miliar selesai. Jangan dikira alumni kaya-kaya tuh ke pondok baik, dah. Ada nyumbang cuma tak seberapa, enggak sesuai dengan kekayaannya. Uangnya 10 miliar, nyumbang cuma 100 sak semen, tak pantas. Buat tak pantas, enggak sesuai dengan kekayaannya. Makanya kata beliau tadi, kalau ente sedekah nyumbang sesuai kekayaan ente. Ente punya gaji 3 juta, nyumbang 500.000 wajar. Karena gaji ente cuma 3 juta. 500.000 sumbangkan, sisa 2,5 juta untuk keperluan ente sebulan selama dengan istri ente dengan anak ente, wajar. Tapi kalau ente gajinya penghasilan ente 1 bulan, proyek ente, usaha ente 1 bulan 3 miliar, ente punya penghasilan gaji 3 miliar sebulan, lalu ente bersedekah 1 bulan 1 juta, pantas tak? Mampu cocok? Tak cocok. Ente penghasilan 1 bulan 100 juta, nyumbang ke masjid 1.000, cocok? Enggak cocok. Makanya tidak menjamin orang kaya harta tuh kaya hati, tidak menjamin. Mas pernah nyoba-nyoba nih, nyoba-nyoba. Ada pas punya kawan kaya, sangat kaya, bos, pejabat lagi. Pada waktu itu bangun ini pondok nih, Musola Putra, Pondok Putri. Mah nyoba dia ngetes. Ini orang kaya, punya perusahaan juga dia pejabat. Kawan mas. Mau WA dia, assalamualaikum bos, waalaikumsalam. Jadi tidak menjamin ya, orang kaya dermawan tidak menjamin. Banyak orang kaya tuh mohon maaf tidak semua. Ada sebagian orang kaya dia mau sedekah banyak kalau dilihat orang. Kalau dilihat orang baru dia sedekah banyak. Atau masuk HP di video kan, biar diviralkan baru dia sedekah banyak. Sedekahnya tidak ikhlas.
Tapi sulit sekali mencari orang kaya yang sedekahnya tidak ada orang yang tahu. Bertapuk-tapuk, sulit. Jadi Mas coba ada kawan kaya, kawan mana? Dia bos, punya perusahaan juga, dia pejabat. Assalamualaikum bos. Salam. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Gini. Begini nih. Saya ini kan tak pernah minta bantuan ke ente, tak pernah, dari dulu tak pernah. Cuma betulnya saya betul-betul butuh nih untuk Pondok Putri. Ya, mungkin ente mau nyumbang ya 100 sak semen, alhamdulillah. Ya, kalau bisa nyumbang 1000 sak lebih bagus lagi. Oh siap Ustaz, kirim rekening. Wah, kirim rekening. Mas kirim rekening, Mas bilang ke Gawang Topiknya, ini paling sedikit nih 10 juta nih. Orang kaya 10 juta. Lama dapat 1 jam, ting, masuk rekening. Berapa nyumbangnya? 200.000. 200.000. Pantas tidak dengan orang kaya tadi? Tak pantas. Cuma 200.000. Dan juga tidak pasti orang biasa, orang tidak terlalu kaya, jangan terkira dia tidak dermawan. Mas juga punya kawan. Ya, kerjanya biasa. Kerja dia jualan pisang pakai gerobak. Bukan toko besar, gerobak kecil di pinggir jalan. Pisang, anda banyak pisangnya, berapa butir ya pisang yang dijual. Mas main-main ke warung dia, tidak minta sumbangan. Mas tak minta sumbangan, beli pisang. Nanya dia, Mas, lama tak ketemu, lama alhamdulillah. Ya, gimana pondok Mas? Pondoknya Mas gimana? Alhamdulillah. Ya, cuma sekarang sedang bangun nih, doakanlah mudah-mudahan cepat selesai. Bangun apa Mas? Itu bangun Pondok Putri itu lantai 3. Baru ya, itu separuh. Ini udah habis 500-an dah. 500 lebih. Oh iya Mas. Dan dia tak ngomong. Ketika mak beli pisang, udahlah pisangnya gratis. Ambil deh untuk pondok. Sekali mak buka, dilihat 1 juta. Tak masuk akal lah. Kerjanya cuma jual pisang kecil. Ada kali 10 butir yang digantung tuh. Nyumbang 1 juta. Tadi yang orang kaya yang ngebos nyumbang berapa tadi? 200.000. Berarti kaya siapa berarti? Lebih kaya siapa? Makanya tidak pasti orang kaya harta tu. Kaya hati tidak pasti. Di Indonesia, di Pontianak saja jauh. Di Pontianak banyak orang kaya harta tapi miskin hati. Pelit, kedekut, garam betuku. Ingat ya, harta kita tak akan kita bawa mati. Tak akan dibawa mati harta tu. Makanya kalau nyumbang harus ikhlas. Jangan bikin dipuji orang. Kalau ente nanti jadi orang kaya, mudah-mudahan ente sebut jadi orang kaya. Kalau ente nyumbang pingin dipuji orang, kalau dilihat orang, dipuji orang, atau dimasukkan di media sosial, ente nyumbang banyak 1 miliar ke masjid, ke pesantren. Tahu ente sumbangan ente yang 1 miliar, tak dapat pahala, rugi. Bagus tak usah nyumbang ente. Jadi caranya bagaimana biar dapat pahala? Jangan ada orang tahu. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Kan ada patah kan? Artinya sedekahnya sembunyi-sembunyi. Biar apa? Biar ente ikhlas. Paham ya? Nah, jadi jangan pelit-pelit.